Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah wa a'azzakumullah ajma'in. Nashkurullah syukran katsira ala kulli ni'matih. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Mawsu'atul Manahij Syar'iyyah atau terjemahannya Ensiklopedia Larangan menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita akan masuk di Kitabut Tauhid wal Iman, yakni larangan-larangan seputar At-Tauhid wal Iman. Tauhid sebagaimana yang sudah kita kenal dan telah dijelaskan oleh para ulama tentang materi tauhid yang secara lughatan, secara bahasa berasal dari fi'il ataupun pecahan mushtaqun min wahhada yuwahhidu tauhidan, dari fi'il wahhada yuwahhidu tauhidan yang maknanya adalah ja'lu syai' wahidan. Ini ja'ala ar-rajul asy-syai'a wahidan, seorang yang menjadikan sesuatu itu hanya satu saja. Ini secara bahasa makna tauhid. Akan tapi secara istilah seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Qaulul Mufid syarah kitab tauhid, beliau menjelaskan bahwa makna tauhid istilahan ifradullahi azza wa jal bima yakhtassu bihi min rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wal asma'i was sifat. Bahwa yang dikatakan tauhid secara istilah syar'i adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang khusus dimiliki oleh Allah. Hal-hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengesahkannya. Baik itu dari rububiyahnya, dari uluhiyahnya, ataupun dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu ringkasnya mana tauhid yang akan kita bahas di sini. Beberapa perkara-perkara manhiyat ataupun manahi syar'iyyah berkaitan dengan tauhid ataupun berkaitan dengan iman. Iman itu sendiri secara bahasa bermakna percaya. Ya, bermakna percaya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menjelaskan kisah saudara-saudaranya Yusuf yang menceritakan kepada ayahanda mereka bahwasanya Yusuf telah dimakan oleh serigala. Kemudian mereka mengatakan, "Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin." Mengapa engkau wahai ayahanda tidak mukmin terhadap kami? Maksudnya tidak percaya. Tidak percaya. Jadi iman itu bermakna mempercayai
Secara bahasa dia bermakna mempercayai. Baik. Adapun iman secara syar'i ataupun secara istilah syar'i adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang dikenal dengan 6 rukun iman. Ya, 6 rukun iman. Yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikatnya, kepada rasul-rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada yaumil akhir, kepada takdir Allah Subhanahu wa taala baik dan buruknya. Dan demikian juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, i'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah bahwasanya iman itu yazid wa yanqus. Ya, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah iman itu dengan ketaatan dan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Taib. Kemudian kita masuk di poin yang pertama, yakni babu takhlidi tahrimi syirki billah wa bayani akbaril kabair. Tulisannya kecil ya lihat. Ya. Babu takhlidi tahrimi syirki billah wa bayani annahu akbarul kabair. Ini pengharaman syirik. Bahasan yang pertama dalam larangan seputar tauhid dan keimanan, yakni tentang pengharaman kesyirikan serta penjelasan bahwa syirik itu termasuk dosa besar yang paling besar, akbarul kabair, sebesar-besarnya dosa. Maka ini poin yang paling penting yang diletakkan oleh muallif di sini, oleh penulis, bahwasanya larangan yang paling besar, dosa yang paling besar yang wajib dijelaskan kepada manusia secara keseluruhan tentang besarnya larangan kesyirikan, tentang besarnya dosa kesyirikan tersebut. Nah, di sini penulis memberikan metode penjelasan dari setiap bab atau dari setiap poin-poin penjelasan, dari setiap poin-poin bahasan dengan metode memaparkan beberapa dalil dari Al-Qur'an ataupun dari hadis. Setelah itu beliau akan menyebutkan min fiqhil bab, di antara kandungan bab atau fikih bab. Baik. Jadi kita bacakan dulu dalil-dalilnya, setelah itu kita akan bacakan pula kandungan bab ataupun fiqhul bab yang dituliskan oleh penulis di dalam setiap pembahasan. Ya, ini poin yang pertama adalah pengharaman syirik dan penjelasan bahwa syirik termasuk dosa besar yang paling besar. Silahkan dibaca dulu dalil-dalilnya, nanti akan kita coba jelaskan sedikit demi sedikit. Tafadhal man yaqra. Poin yang pertama, haramnya syirik dan ia termasuk dosa besar yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima." Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia hendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Al-Quran Surah An-Nisa ayat yang ke-48. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida." Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia hendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Jadi ada 2 ayat dalam satu surat yang redaksinya hampir serupa dengan bunyi innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Di ayat yang pertama tadi di surah An-Nisa ayat 48, setelahnya disebutkan wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Siapa saja yang menyekutukan Allah,
ya, berbuat syirik, menyekutukan Allah tabaraka wa taala, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Ini menunjukkan bahwa kesyirikan merupakan ithman aziman, ithmun azim, dosa yang paling besar. Berarti perkataan Luqman terhadap anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sini sebutkan ithmun azim. Jadi syirik itu benar-benar sangatlah besar. Syirikan itu merupakan perkara yang sangat besar, dosa yang sangat besar, urusan yang sangat besar, larangan yang sangat besar. Demikian juga ayat yang berikutnya dalam surah An-Nisa ayat 116, masih di surat yang sama. Setelah Allah Ta'ala menyebutkan dia tidak mengampuni kesyirikan dan mengampuni duna artinya di bawah. Ya, duna artinya apa? Di bawah kesyirikan. Ya, syirik dan yang semisalnya yang setingkat dengan syirik itu tidak diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kecuali dia bertaubat sebelum meninggalnya. Apa yang sebanding dengan kesyirikan? Kufur akbar. Apalagi? Syirik akbar, kufur akbar. Apalagi yang sebanding? Nifak akbar. Ya, itu ya. Nifak akbar, sebagaimana orang-orang munafik yang hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nifak akbar. Ada nifak asghar, nifak kecil. Itu kalau berbicara dusta, janji, menyelisihi. Nah, itu namanya kemunafikan yang kecil. Dia tidak mengeluarkan dari Islam tapi berdosa. Tidak menyebabkan dia murtad, tidak menyebabkan hilang imannya. Tapi yang akbar ini kufur akbar. Ini keluar dari Islam. Ini keluar dari Islam. Sebagaimana syirik, nanti ada syirik akbar, ada syirik asghar. Nah, yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, wa yaghfiru ma duna dzalik. Dia mengampuni yang di bawah syirik, bukan yang sebandingnya. Ada yang sebanding syirik, kufur akbar, nifak akbar, itu tidak diampuni. Ya, nifak akbar tidak diampuni. Kufur akbar, murtad keluar dari Islam, tidak diampuni. May yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Ya, siapa yang murtad dari agamanya dan dia mati dalam keadaan kafir, mereka itulah orang-orang yang akan masuk ke dalam api neraka, dan seterusnya al-ayah. Taib. Jadi ini perhatikan. Dan yang kedua, wa may yusyrik billah, di dalam masih dalam surat An-Nisa ayat 116, wa may yusyrik billah faqad dhalla dolalan ba'idan. Dolal ba'id. Siapa yang berbuat kesyirik, maka dia telah tersesat. Tapi bukan tersesat yang biasa, bukan tersesat yang ringan, bukan dolal khafif, tapi dolal ba'id. Kesesatan yang sangat jauh. Jadi kesesatan yang paling sesat, yang menyesatkan manusia di dunia adalah tersesatnya dia dalam hal ibadah, yakni dia terjatuh kepada syirik. Ini kesesatan yang paling sesat. Ya, kesesatan yang paling sesat, sesat-sesatnya gitu ya. Syirik akbar. Baik. Ini peringatan bahwasanya adanya perbedaan. Yang pertama, wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Baik, istamir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimin min ansar. Yang artinya, sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Al-Quran surah Al-Maidah. Nah, di dalam ayat ini juga surah Al-Maidah ayat 72, antum dapati ancaman orang yang berbuat syirik ada berapa? Dalam satu ayat ini ada berapa? Tiga. Ada? Dua atau tiga? Tiga. Apa yang pertama? Allah Ta'ala mengharamkan surga baginya. Kedua, neraka tempatnya. ma'wahun nar, tempat kembalinya neraka. Itu ancaman. Ketiga, Tidak ada yang menolong. bukan tidak menolong, orang zalim. Wa ma lidzalimina min ansar. Berarti pelaku kesyirikan adalah adzlamuz zulm, kezaliman yang paling zalim, sezalim-zalimnya. Ya, sezalim-zalimnya adalah apa? Syirik. Berbuat kesyirikan. Demikian juga syirik akbar. Jadi tiga ancaman. Kan kita udah bahas masail usuliyah kan? Untuk menentukan suatu itu haram ataukah dia makruh itu dilihat dari bentuk-bentuk ancaman. Di sini ancamannya bukan ringan.
diharamkan surga, tempat kembalinya neraka, kemudian dinyatakan dia sebagai orang zalim yang tak akan pernah ditolong. Karena zalim itu kan ada 3, ya kan? Zalim itu ada 3 jenis: menzalimi Allah, menzalimi diri sendiri, dan menzalimi orang lain. Ya, selainnya bisa itu menzalimi manusia ataupun hewan. Baik, terus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Hajj ayat 31, untuk perhatikan bagaimana ancaman terhadap perbuatan syirik. Dia diumpamakan seperti sesuatu yang jatuh dari tempat yang tinggi. Itu dari mana? Sama itu secara bahasa apa artinya? Sama yasmu. Artinya apa? Ulu, ya. Sama yasmu uluwun. Sama yasmu sumuwun. Mirip seperti ala ya'lu uluwun, tinggi. Makanya dikatakan sama karena memang posisinya tinggi secara bahasa. Samaun itu artinya tinggi, dijamak jadi samawat. Hamzanya diganti waw, samawat. Ya, hamzanya diganti waw jadi samawat. Yang sering antum dengar samawat atau sama, itu dijamak lagi, dia dibentuk pluralnya gitu ya. Taib. Jadi dia diumpamakan sesuatu yang jatuh dari tempat yang tinggi. Anda bayangkan, antum bayangkan bagaimana sesuatu yang dihempas dari tempat yang tinggi. Menyakitkan, menakutkan atau tidak? Menyakitkan dan menakutkan. Kemudian disambar lagi, atau seperti sesuatu yang dihempas oleh angin kemudian terlempar sejauh-jauhnya. Ini ancaman yang berat ya bagi pelaku kesyirikan. Terus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Al-Quran surah Az-Zumar ayat yang 65. Ini juga ancaman yang keras. Kenapa? Karena disertakan Nabi di dalamnya. Ancaman ini ya ditujukan kepada manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada pandang bulu di sisi Allah taala. Sekalipun dia manusia paling mulia, kalau dia terjatuh kepada kesyirikan, walaupun tetap namanya para nabi, para rasul adalah orang-orang yang maksumun, orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala hanya ingin menunjukkan kepada manusia bahwasanya Ia Maha Adil, yang tidak pandang bulu ketika melakukan suatu kesalahan, suatu dosa, maka akan Allah taala balas seadil-adilnya. Sekiranya engkau ya Muhammad, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta, kalau engkau yang buat kesyirikan, la yahbatanna 'amaluk. Apa ancamannya? La yahbatanna 'amaluka, amalmu terhapus semuanya. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk orang-orang yang khasir, orang-orang yang merugi. 2 ancamannya. Ya, kalaulah manusia yang paling mulia pun telah diancam oleh Allah tabaraka wa taala, walaupun Allah taala menjaganya, namun ini ancaman berat bagi kita. Setingkat nabi saja diancam seperti itu, lalu bagaimana orang-orang yang di bawah tingkatan para anbiya wal mursalin. Baik, terus. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu as-sab'al muwabiqat." Qalu, "Ijtanibu as-sab'al muwabiqat." Mubiqat. Qalu, "Ya Rasulullah." Mubiqat maknaha muhlikat. Dari aubaqa ahlaka, ya, ini membinasakan. Ijtanibus sab'al mubiqat. Al-mubiqat maknaha muhlikat. Terus. Qalu, "Ya Rasulullah, wa ma hunna?" Qala, "Asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqqi wa aqlur riba wa aqlu malil yatim wa tawalli yawmaz zahfi
wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Yang artinya, jauhilah 7 perkara mubiqat yang mendatangkan kebinasaan. Para sahabat bertanya, apakah ke-7 perkara itu wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan syariat, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan pertempuran, melontarkan tuduhan zina terhadap wanita-wanita mukminah yang terjaga dari perbuatan dosa dan dia tidak tahu menahu dengannya. Dia menyertakan juga setelah membawakan beberapa ayat-ayat Al-Quran, penulis juga menyertakan beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan perbuatan syirik, tentang larangan syirik. Di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda agar menjauhi 7 dosa yang membinasakan. Mubiqat ini muhlikat, ya mim ha ya lam kaf, muhlik, ahlaka yuhlik, muhlik, muhlikat di jamak muannas salim. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Ini bukan berarti dosa besar itu yang membinasakan hanya 7 ya. Tapi beliau hanya menyebutkan ada 7 dari sekian banyak dosa besar. Sama halnya seperti Nabi SAW menyebutkan adanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya ini 99. Itu bukan pembatasan. Beliau hanya menyebutkan ada 99 dari sekian banyak nama Allah Subhanahu wa taala yang disimpan oleh Allah, yang diketahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara 7 dosa yang membinasakan, salah satunya atau yang pertama kali beliau sebutkan adalah asyirku billah. Ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya itu nanti akan dibahas dalam pembahasan berikutnya. Ya, termasuk bagian dari larangan juga, yakni larangan berbuat sihir. Nanti akan ada pembahasannya juga ya. Jadi kita fokusnya di kesyirikan. Larangan membunuh jiwa yang tanpa ada alasan yang hak, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, larangan makan riba. Nanti akan kita dapati pembahasannya secara khusus. Ya, larangan memakan harta anak yatim, at-tawalli ini berpaling, yaumaz zahfi, berpaling mundur dari medan pertempuran ketika sudah bertemunya 2 pasukan, antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan kafirin. Ketika sudah ketemu maka tidak boleh lari. Ya, tidak boleh mundur kecuali untuk melakukan tipu daya. Boleh pura-pura mundur, tapi ternyata manuver kan gitu ya. Lakukan putaran. Nah, ini pura-pura mundur, tapi mundur benar-benar asli lari, ini dosa besar. Ya, tidak boleh. Jadi kalau sudah ketemu musuh maka harus selesaikan. Ya, harus selesaikan. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berangan-angan ketemu musuh. Ya, jangan berangan ketemu musuh. Was'alullahal afiyah, tapi tetap mintalah kepada Allah keselamatan. Lalu apa kata beliau? Wa idza laqitumuhum fasbiru. Tapi kalau udah ketemu, sabar di situ terus sampai selesai. Sampai selesai kalian yang menjadi syahid atau mereka yang mati dalam keadaan kafir, ya, atau menang membawa ghanimah. Taib. Jadi di sini intinya kita melihat ke salah satu dari 7 dosa besar yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah syirku billah. Taib, istamir. Diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Thalathan qalu, "Bala ya Rasulullah." Qala, "Al-isyraku billahi wa uququl walidaini." Wa jalasa wa kana muttaki'an faqala, "Ala wa qawlu zuri." Qala, "Fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata." Maukah kalian aku beritahu tentang dosa-dosa yang paling besar? Beliau mengatakan itu 3 kali. Tentu saja wahai Rasulullah, jawab mereka. Rasul berkata, syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua. Saat itu beliau duduk bersandar, lalu beliau duduk tegak seraya berkata, dan ingatlah, yang ketiga adalah perkataan dusta. Beliau terus mengulanginya hingga kami berharap mudah-mudahan beliau segera diam.
perkataan sahabat, hatta qulna, sehingga kami pun berkata, maksudnya dalam hati kami, dalam diri kami, laitahu sakat, moga-moga beliau diam, bukan karena kebencian ya. Nah, beliau mengulang-ulangnya, ala wa qaulu zur, ala wa qaulu zur, ala wa qaulu zur. Tahuilah, hati-hatilah, ya, ingatlah dengan perkataan dusta, perkataan palsu. Zur itu kepalsuan, ucapan palsu, perkataan palsu. Beliau terus mengulang-ulangnya. Ya, famazala yukarriruha, beliau terus mengulanginya. Nah, mereka mengatakan laitahu sakat. Moga-moga beliau diamlah, bukan karena benci, bukan karena bosan, bukan karena apa sih ini? Oh, diulang-ulang terus, iya paham sudah, enggak gitu. Bukan itu maksudnya. Tapi karena sayangnya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka khawatir beliau nanti karena melihat beliau agak marah begitu ya, mengulang-ulang terus, ya sudah Rasulullah, ya sudah Rasulullah, kan gitu maksudnya. Kami paham, kami sudah paham, seperti itu. Jadi bukan karena kebencian. Taib. Jadi di sini dari Abu Bakrah dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir salasan. Nah, ini juga salah satu metode dakwah beliau di dalam metode penyampaian. Terkadang beliau mengulangi sampai beberapa kali, atau terkadang beliau sering mengulangi sampai tiga kali. Tujuannya apa? Litanbih. Tujuannya untuk lebih mengingatkan, memberikan peringatan kepada orang yang diajak bicara, yang sedang disampaikan. Dengan diulangi, maka orang yang diajak bicara atau yang dinasihati atau yang sedang didakwahi lebih fokus dan lebih mudah memahami apa yang akan disampaikan, dan bersiap-siap untuk menerima kalimat berikutnya ketika diulangi beberapa kali. Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, ala unabbiukum. Nah, siap-siap apa ini? Ini berarti ada sesuatu ini. Udah tiga kali diulangi. Sehingga setelah kalimat itu orang yang mendengar lebih siap untuk menerima kalimatnya. Taib. Itu salah satu metode beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka berkata, bala ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan salah satu di antara dari beberapa akbarul kabair, dia mengatakan al-isyraku billah. Ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau berbuat syirik kepada Allah. Yang lainnya nanti akan kita bahas secara tersendiri. Di antaranya uququl walidain, berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Uquq dari ain qaf ya, aqqa, maka dikatakan aqiqah. Kenapa dikatakan aqiqah? Nah, antum sering dengar akikah. Itu kita Indonesia. Aslinya apa? Aqiqah. Kalau orang kita bilangnya apa? Akikah. Apa arti aqiqah? Kenapa dikatakan aqiqah? Motong. Siapa yang sudah melakukan aqiqah untuk anaknya? Kenapa dikatakan aqiqah? Kenapa? Ini kata Rasulullah, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Apa kaitannya dengan kalimat aqiqah? Dari kata aqqa, dari fi'il aqqa. Apa arti aqqa? Qata'a, memotong, memutus. Ya, asal muasal kalimatnya aqqa artinya apa? Memutus, memotong. Berarti apa makna aqiqah? Adalah memutus atau memotong leher apa? Leher anaknya? Kurban. Leher siapa? Aqiqah itu memotong leher apa? Leher kambing. Ya, itu makanya dikatakan aqiqah. Ya, katakan aqiqah. Sehingga sebagian ahlul ilmi mengatakan bahwa sebagian ulama mengatakan aqiqah adalah sebatas seekor atau 2 ekor kambing dipotong, lehernya disembelih, sudah terlepas gadai anak. Masalah dagingnya terserah Anda. Mau dimakan sendiri kalau pelit, silahkan. Ya, mau dibagi 3, ya, sama orang miskin 1/3, untuk di rumah 1/3 untuk tetangga, silahkan. Mau semuanya dimasak, mau dibagi mentah, tidak ada dalil khusus masalah itu. Berbeda dengan hewan. Ketika Idul Adha banyak dalilnya. Aqiqah sedikit dalilnya. Makanya besar khilafnya. Ya, masalah aqiqah itu banyak khilafnya. Sangat luas khilafnya. Kenapa? Karena dalilnya yang sedikit sehingga memunculkan banyak ijtihad. Taib. Nah, maka dikatakan, kenapa dikatakan setelah Anda mengetahui bahwasanya makna aqiqah, aqqa artinya memotong.
Sehingga di sini ketika Nabi mengatakan uququl walidain, apa artinya? Secara bahasa. Kalau secara syar'i kan kita bilang terjemahan Indonesia durhaka kepada kedua orang tua. Secara bahasa uququl walidain apa artinya? Memutus hubungan. Memutus hubungan kepada kedua orang tua. Menyembelih orang Tua. Kan secara bahasa dulu. Memotong, memutus hubungan, memutus rahimnya kepada kedua orang tua, itu dosa besar atau disebut dengan durhaka kepada kedua orang tua, dosa besar setelah syirik ya. Taib. Kemudian beliau duduk, kemudian muttaqian sambil mengatakan ala qauluz zur. Terus hadis berikutnya. Diriwayatkan dari Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa apakah yang paling besar dari sisi Allah? Beliau menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Qultu thumma ayyun? Qala anta qatula waladaka khasyata ayyat'ama ma'aka. Qultu thumma ayyun? Qala antuzaniya halilata jarika. Artinya, engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal dialah yang menciptakanmu. Kemudian apa lagi? Tanyaku lagi. Beliau menjawab, engkau membunuh anakmu sendiri karena takut ia makan bersamamu. Kemudian apa lagi? Tanyaku lagi. Beliau menjawab, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim. Nah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Dia pun mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan tandingan ataupun sekutu bagi Allah padahal Dia menciptakanmu. Karena sesuatu yang menciptakan makhluk, maka dialah yang paling berhak untuk diibadahi, disembah. Ya. Sesuatu yang tidak memiliki kemampuan untuk mencipta makhluk, maka tidak berhak untuk diibadahi. Sehingga betapa besar dan betapa besar kekufuran orang-orang yang melakukan kesyirikan, menjadikan selain Allah tabaraka wa taala sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia kesyirikan yang dosa yang paling besar. Engkau menjadikan tandingan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala padahal yang menciptakanmu itu Dia. Ya, artinya ini berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan agar beribadah hanya kepadanya. Karena tidaklah Dia menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menjadikan selain Allah sebagai tandingan baginya. Maka ini termasuk dosa yang paling besar, yaitu kesyirikan. Kemudian apalagi ya Rasulullah, engkau membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu. Maksudnya takut miskin. Ya, takut miskin. Kan dalam Al-Qur'an itu ada 2 ayat itu ya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ya, dalam ayat ini disebutkan wala taqtulu auladakum min imlakin. Jangan kau bunuh anak-anakmu karena takut miskin. Jangan kau bunuh anakmu karena karena sebab kemiskinan. Jadi ada 2 kali Allah Ta'ala menyebutkan larangan membunuh anak. Yang pertama karena takut miskin. Artinya dia belum miskin. Ya, ekonominya masih menengah ke samping. Belum menengah ke bawah kan begitu ya. Menengah ke bawah berarti kan mulai miskin. Masih menengah ke samping atau menengah ke atas. Ya, kemudian dia bunuh anaknya, baik itu secara langsung ketika lahir dia bunuh seperti ahlul jahiliyah, atau dia bunuh dalam artian saya tidak mau punya anak. Ya, 2 saja. Sekian saja. Kenapa? Takut miskin. Nah, ini terlarang. Atau memang benar-benar karena kemiskinan, dia udah miskin. Sehingga dia pun mengatakan, kita aja udah miskin, dosa punya anak sudah. Ya. Atau ketika lahir kita bunuh saja. Kenapa? Kita udah miskin, gimana nanti? Siapa yang ngasih makan anak kita? Nah, seperti itu, tidak boleh. Nah, ini dia termasuk dosa besar. Antaqtula waladaka khasyata ayyata'ama ma'ak. Kemudian aku berkata, apalagi wahai Rasulullah, antuzaniya halilata jarik. Engkau berzina kepada ya yang halal, maksudnya halilah ini zaujah jarik, istri tetangga. Nabi SAW meletakkan ini di antara dosa yang paling besar karena tetangga seharusnya
ya lebih utama untuk dijaga kehormatannya. Hak tetangga itu lebih utama, tetangga yang paling dekat. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, ya Rasulullah, saya punya beberapa tetangga, ya punya 2 tetangga, dan saya ingin memberikan hadiah kepada tetangga yang mana yang lebih dahulu saya berikan hadiah ini. Maka beliau mengatakan kepada tetangga yang paling dekat pintunya, ya, yang paling terdekat denganmu, yang paling dekat pintunya, maka berikan itu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya. Nah, berzina kepada istri tetangga ini dosa paling besar. Seharusnya dia berusaha untuk menjaga diri, menjaga tetangganya, menjaga kehormatan tetangganya, tapi justru dia kotori, ya, dia rusak kehormatan tetangganya dengan berzina dengan istri tetangganya. Naudzubillah. Baik, terus. Lalu turunlah ayat berikut ini sebagai pembenaran atas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Yang artinya, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 68. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an wa adda zakata malihi tayyiban biha nafsuhu muhtasiban wa sami'a wa ata'a falahul jannah aw dakhalal jannah wa khamsun laysa lahunna kaffarah asyirku billahi azza wa jalla wa qatlun nafsi bighairi haqqin aw nahbu mu'minin awil firaru yawmaz zahfi aw yaminun sabiratun yaqtati'u biha malan bighairi haqqin." Yang artinya, barang siapa bertemu Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, menunaikan zakat harta atas kerelaan dirinya dan mengharap pahala, patuh dan taat, maka ia berhak memperoleh jannah atau surga, atau berhak masuk surga. Ada 5 perkara yang tidak ada kafarahnya: syirik kepada Allah, membunuh jiwa tanpa hak, menjarah harta orang mukmin, lari dari medan perang, sumpah dusta untuk merampas harta tanpa hak. Ya, ini beberapa bentuk dosa besar yang nanti akan kita bahas satu persatu dalam kitab ini. Namun di sini kita ambil satu dari beberapa yang disebutkan dalam hadis yang tidak ada kafarahnya, maksudnya menunjukkan besarnya dosanya, yakni berbuat syirik kepada Allah atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di awal, man laqiyallah la yusyrik bihi syai'an. Siapa yang bertemu dengan Allah tanpa membawa dosa kesyirikan, wa adda zakata malihi, dan dia menyetorkan atau menunaikan zakat hartanya yang baik, ya, dengan kerelaan dan perhitungan, wa sami'a wa ata'a, kemudian dengar dan taat, falahul jannah, maka baginya surga, au dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Ya, dia akan masuk surga. Yang paling utama apa? Tidak menyekutukan Allah ketika bertemu dengan Allah, tidak membawa dosa syirik. Terus diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepadaku, la tusyrik billahi syai'an wa in qutti'ta wa hurrikta wa la tatruk salatan maktubatan muta'ammidan faman tarakaha muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmah wala tashrabil khamra fa innaha miftahu kulli syarrin. Yang artinya, janganlah engkau menyekutukan Allah meskipun engkau harus dicacah atau dibakar. Janganlah meninggalkan salat fardu dengan sengaja. Barang siapa meninggalkannya dengan sengaja, maka ia telah terlepas dari perlindungan Allah. Dan janganlah meminum khamar, karena khamar adalah biang segala kejahatan. Dalam hadis ini juga dari Abu Darda yang menyebutkan bahwasanya kekasihku Rasulullah SAW telah berpesan kepadaku, la tusyrik billah syai'an wa in qutti'ta wa hurriqta. Jangan kau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, sekalipun kau diancam dipotong-potong badanmu atau dibakar badanmu.
Ya, maka jangan sekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Jangan tinggalkan sholat wajib secara sengaja. Siapa yang meninggalkannya secara sengaja, maka telah terlepas zimmah, yaitu jaminan perlindungan dari Allah akan terlepas darinya. Wala tashrabil khamr, jangan minum khamar. Kenapa? Miftahu kulli syarr. Ya, miftahu kulli syarrin, karena khamar itu merupakan kunci segala kejahatan. Nah, yang menjadi syahidnya adalah pada kalimat yang pertama, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Terus masih ada hadis-hadis lainnya dalam bab ini. Di antaranya hadis Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik dan sahabat lainnya. Anas bin Malik dan sahabat lainnya radhiyallahu anhum. Baik. Kita masuk kepada fiqhul bab. Tadi ada banyak ya, silahkan dihitung ada berapa dalil itu, masya Allah, dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan kata beliau di sini masih banyak lagi hadis-hadis yang lainnya yang senada dengan ini, yang menjadi penguat tentang larangan kesyirikan. Baik itu hadis dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dari Anas bin Malik dan sahabat-sahabat Nabi SAW yang lainnya radhiyallahu anhum. Kita masuk kepada fiqhul bab. Min fiqhil bab, yang pertama di sini kata beliau, kandungan bab, barang siapa mati dalam keadaan kafir, musyrik atau murtad, ya, barang siapa yang mati dalam keadaan kafir, musyrik, murtad, maka seluruh amal-amal ibadahnya tidak sah. Seperti sedekahnya, silaturahimnya, memelihara hak tetangga dan amal lainnya. Salah satu syarat taqarrub adalah mengetahui kepada siapa ia mempersembahkan amal ibadahnya itu. Sementara orang kafir tidak memenuhi syarat itu, dengan demikian amalnya akan terhapus. Jadi barang siapa yang kafir, musyrik ataupun murtad, amal-amal ibadahnya itu akan terhapus. Walaupun dia bersedekah, silaturahmi, karena orang-orang kafir, ya, orang-orang yang tidak memeluk Islam, mereka juga berbuat kebaikan. Di antara mereka ada yang berbuat baik, ya, ada yang menyambung silaturahim, ada yang berbuat baik kepada keluarga dan seterusnya, bersedekah, membantu, dermawan, sosial, mereka itu ada. Tapi itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak sah, terhapus disebabkan ya kekafirannya, kesyirikan ataupun keluarnya dia dari Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Jadi siapa saja yang murtad di antara kalian dari agamanya lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah orang-orang yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, ini kandungan bab yang pertama, yaitu orang-orang, ancaman bagi orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan syirik akbar. Nauzubillah. Ya, senantiasa kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam dosa-dosa besar. Yang paling besar di antaranya adalah syirik akbar. Ya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam astaghfiruka lima la a'lam. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka lil musyrikin ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun." Tidak pantas orang-orang musyrik tersebut memakmurkan masjid Allah. Ya, jadi orang-orang yang berbuat kesyirikan itu tidaklah diterima perbuatan mereka memakmurkan Masjidil Haram pada waktu itu. Ya, karena pada asalnya di masa jahiliyah yang memakmurkan Masjidil Haram ataupun Ka'bah pada waktu itu adalah orang-orang musyrikun. Bahkan di antara mereka ada yang membantu orang-orang dari luar kota Mekah untuk melakukan ibadah di sekeliling Ka'bah, mereka bantu pembiayaannya, mereka bantu makanannya dan semisalnya. Ya, siqayatul hajj. Ya, ini memberikan minum orang-orang yang haji, tapi haji versi jahiliyah, masih ada berhala-berhala di sana di sekitar Ka'bah pada waktu itu. Maka Allah Ta'ala mengatakan, tidaklah layak, tidak pantas orang-orang yang berbuat kesyirikan memakmurkan masjid Allah. Mereka sendiri mempersaksikan syahidina ala anfusihim bil kufr. Mereka sendiri mempersaksikan, membuktikan bahwasanya mereka berbuat kekufuran. Mereka berbuat kekufuran. Justru mereka lah orang-orang yang terhapus amalnya.
dan mereka orang yang akan kekal di dalam api neraka. Wa finnari hum khalidun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kadzdzabu biayatina wa liqa'il akhirah habitat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami serta mendustakan akan pertemuan hari akhirat, maka sia-sialah perbuatan mereka. Mereka tidak akan diberi balasan selain dari apa yang telah mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa saja yang kafir sesudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru wa saddu 'an sabilillah tsumma matu wa hum kuffar fala yaghfirallahu lahum." Sesungguhnya orang-orang kafir ya dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Fala yaghfirallahu lahum. Allah tidak akan mengampuni mereka. Dan ayat-ayat yang senada dengan ini itu ada banyak di dalam Al-Qur'an. Pernyataan-pernyataan ilahi dalam menjelaskan hakikat syar'i ini telah mencapai klimaksnya, puncaknya. Allah Ta'ala telah memberi peringatan keras kepada para Rasul alaihimussalam sebagai peringatan juga kepada umat-umat mereka. Padahal kedudukan Rasul sangatlah mulia. Namun kalau mereka berbuat syirik, pasti gugurlah amal mereka. Bagaimana pula dengan kita selaku umatnya? Akan tetapi tentunya mereka tidak berbuat syirik karena martabat mereka yang luhur, dan juga secara syar'i mustahil para nabi itu murtad. Mereka adalah hamba-hamba yang maksum, yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan. Jadi maksud beliau di sini bahwa setingkat nabi dan rasul telah diingatkan oleh Allah taala terhadap bahaya kesyirikan, syirik akbar, kufur akbar, keluar dari Islam, keluar dari agama Allah ataupun murtad. Walaupun mereka adalah orang-orang yang maksum, tapi tetap ya sebagai ancaman agar orang-orang selain mereka ataupun dari umat-umat Nabi tersebut tidak terjatuh kepada perbuatan syirik akbar dan kufur akbar. Tapi kita akan lanjutkan setelah salat Isya ya, insyaallah. Karena di sini ada kandungan bab kurang lebih 3 poin kandungan bab, akan kita bacakan dan jelaskan nanti setelah salat Isya insyaallah. Akhiru da'wan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wasilu darsan. Kita lanjutkan pelajaran kita, kajian kita di Fiqhul Bab fi taghlid tahrim syirk, kerasnya pengharaman syirik, dan bayan annahu akbarul kabair, penjelasan bahwasanya syirik merupakan akbarul kabair, di mana beberapa dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Qur'an dan beberapa hadis telah kita bacakan tadi, serta kita berikan tambahan baik itu secara bahasa dari beberapa redaksi Arabnya dan beberapa istilah yang sudah kita jelaskan, dan kandungan bab juga di poin yang pertama sudah kita bacakan, sebagiannya kita lanjutkan. Silahkan baca. Allah Ta'ala berfirman, dari hudallah yahdi. Ketemu atau ngantuk? Lewat. Ya. Berkata penulis rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min 'ibadihi, walau asyraku lahabita 'anhum ma kanu ya'malun." Itulah petunjuk Allah, dengan itu Dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang Dia hendaki. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 88. Ayat yang semakna dengan ini sangat banyak.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Cukup. Ya, jadi ini salah satu ayat dari fiqhil bab ini, kandungan bab yang semakna atau senada dengan beberapa ayat yang sudah dibacakan tadi di awal. Bahwasanya dzalika hudallah yahdi bihi may yasha min ibadihi walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau sekiranya mereka berbuat kesyirikan, niscaya ya ini habita, habis ya, hilang dari mereka ma kanu ya'malun, apa saja yang mereka kerjakan semasa hidupnya itu akan terhapus. Ayat yang semakna ini banyak. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jama'a Allahu an-nasa yaumal qiyamati liyaumin la raiba fihi, nada munadin man kana asyraka fi 'amalin 'amilahu lillahi ahadan falyatlub thawabahu min 'indihi fa innallaha aghnal aghniyai 'anil syirki." Yang artinya, pada saat Allah mengumpulkan seluruh manusia dari generasi pertama sampai terakhir di hari yang tidak ada keraguan lagi padanya, yakni hari kiamat, berserulah seorang penyeru, barang siapa mengangkat makhluk sebagai sekutu bagi Allah dalam amalannya, maka hendaklah ia meminta pahala dari sekutunya itu, sebab Allah zat yang paling tidak butuh sekutu. Jadi pada hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan mengumpulkan seluruh makhluknya manusia dari awal sampai akhir, dari masa Adam alaihi salam sampai manusia yang hidup di akhir zaman, yang menyaksikan terjadinya hari kiamat, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini hari yang tidak diragukan lagi, ini hari kiamat, hari berbangkit dan seterusnya, yaumul hisab. Allah Ta'ala mengumpulkan mereka dan ada penyeru yang akan menyerukan, man kana asyraka fi amalin amilahu lillahi ahadan, siapa saja yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala pada satu amal yang telah dia kerjakan untuk selain Allah, falyatlub thawabahu min indih. Ini minta sama sesuatu yang telah dia sekutukan selain Allah tadi. Jangan minta sama Allah. Ya, jangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mengerjakan ibadah, salat misalnya, tapi dia ingin pujian manusia, maka di hari kiamat silahkan minta balasan dari sholat tadi kepada manusia yang dia cari pujian darinya, yang dia ingin dilihat darinya. Ya, orang-orang yang menyembah patung ataupun gunung, batu, pohon, ataupun orang-orang soleh yang telah mereka jadikan sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka meminta kepadanya nanti pada hari kiamat. Allah Ta'ala akan mengatakan kepada mereka, minta pahala dari mereka, minta balasan thawab dari mereka. Fa innallaha aghnal aghniya 'anil syirki, karena Allah Ta'ala adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Allah tidak membutuhkan sekutu. Allah Subhanahu wa taala maha berdiri sendiri. Dia maha hidup dan maha berdiri sendiri. Hayyun qayyum. Baik. Kandungan bab yang kedua, orang-orang yang mati di atas kekufurannya sementara mereka mengerjakan beberapa amalan yang terpuji, Allah tidaklah menyia-nyiakan amalan mereka. Allah akan membalasnya untuk mereka di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Yang artinya, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surah Hud ayat 15 sampai 16. Nah, jadi siapa saja yang benar-benar hanya menginginkan kebahagiaan dunia saja, tidak terbetik sedikit pun, tidak terlintas sedikit pun dalam hatinya keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena konsekuensi iman adalah mengimani hari akhirat. Mengimani hari akhirat. Salah satu
rukun dari arkanul iman. Sehingga siapa saja yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya menginginkan kebahagiaan dunia, Allah dengan rahmatnya yang maha luas tetap memberikan balasan kepadanya. Tapi balasan itu hanya dia dapatkan di dunia saja. Adapun di akhirat dia tidak mendapatkan balasan sama sekali. Jadi apa yang dia kerjakan, sekalipun dia berbuat baik kepada manusia, menolong orang, membantu orang, memberikan ini, memberikan itu, akan tetapi tidak ada keinginan, tidak ada iradah dari dirinya untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Tidak ada dari lisannya sedikit pun mengatakan bahwasanya saya beriman kepada Allah, bertauhid kepadanya, la ilaha illallah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dia lakukan dari perbuatan baik tadi itu hanya dibalas di dunia saja. Di akhirat sia-sia amal kebaikan yang pernah dia lakukan di dunia. Jika dia tidak beriman, terlebih lagi dia berbuat syirik akbar. Nah, ini hadis berikutnya, silakan kita dapati. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yadhlimu mu'minan hasanatahu yu'ta biha, wa fi riwayah yuthabu 'alaiha ar-rizqu fid dunya wa yujza biha fil akhirah, wa ammal kafiru fayut'amu bihasanati ma 'amila biha lillahi fid dunya hatta idza afdha ilal akhirati lam takun lahu hasanatun yujza biha." Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi kebaikan yang telah dilakukan oleh seorang mukmin. Allah akan membalasnya. Dalam riwayat lain disebutkan Allah akan mengganjarkannya berupa rezeki di dunia, lalu membalasnya kelak di akhirat. Adapun orang kafir diberi rezeki atas kebaikan yang mereka lakukan karena Allah di dunia, hingga di akhirat nanti ia tidak memiliki satupun kebaikan untuk diberikan balasan. Dari sini kita dapati bahwa orang-orang kafir itu ada yang berbuat baik. Ya, orang-orang kafir itu ada yang berbuat baik. Tapi bukan berarti kita memuji kebaikannya dan melebihkannya daripada orang-orang beriman. Tidak boleh seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajat orang-orang yang beriman sekalipun dia dhaiful iman, sekalipun dia sedang lemah iman. Selama masih ada keimanan dalam dirinya, Allah taala belum mengeluarkan dia dan belum menyatakan dia keluar dari Islam, belum keluar dari iman, belum hilang imannya, maka dia calon penduduk surga. Sekalipun dia memiliki akhlak yang buruk, akhlak yang jelek, bergelimang dengan kemaksiatan, selama maksiatnya itu tidak menghilangkan iman, maka dia masih lebih utama dibandingkan orang-orang kafir yang tidak ada iman sama sekali. Jelas? Nah, seperti itu. Nah, di sini Nabi SAW menjelaskan bahwasanya ada orang-orang kafir yang melakukan kebaikan. Wa ammal kafir fayut'amu bihasanati ma amila. Adapun orang-orang kafir tetap dikasih makan, yut'am, dikasih rezeki berupa makanan dari hasanat yang dia lakukan semasa di dunia. Ya, bihasanati ma amila biha lillah dia. Karena Allah juga. Ada enggak orang-orang yang belum memeluk Islam kemudian dia mengatakan kita ini mencari balasan Allah saja? Ada enggak seperti itu? Ya ada. Ada di antara mereka yang berkata demikian, yang meminta balasan karena Allah ini kita lakukan, akan tetapi tidak tunduk dan tidak taat kepada Islam yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak akan diterima. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Lau kana Musa hayyan, ya, ma wasi'ahu illa taba'ani." Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya Nabi Musa alaihissalam hidup saat ini, di zaman beliau, ada di hadapan beliau, maka dia tidak diberikan keleluasaan untuk melanjutkan apa yang telah dia bawa dari risalah Allah Subhanahu wa taala berupa Taurat. Melainkan dia harus ittiba kepadaku, kata beliau. Kalau sekiranya Nabi Musa alaihissalam pada waktu itu hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam ketika telah datang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada alasan lagi bagi orang-orang yang kami pengikut Isa, kami pengikut Nabi Musa alaihi salam. Kami ini hanya beriman kepada Injil, kami hanya beriman kepada Taurat. Justru tuntutan
keimanan mereka kepada Taurat ataupun kepada Injil atau kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa mengharuskan mereka tunduk juga kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, sekalipun mereka mengatakan lillah, ikhlas, melakukan hasanat, ya, maka mereka tetap dikatakan tidak beriman alias kafir. Kata Nabi, wa ammal kafir fayut'amu bihasanati ma amila biha lillah fid dunya. Adapun orang kafir tetap diberikan balasan, rizki disebabkan hasanat yang mereka lakukan lillah karena Allah di dunia saja. Hatta idza afdha ilal akhirah, sehingga apabila dia telah sampai nanti di akhirat, lam takun lahu hasanatun yujza biha, maka tidak ada satu kebaikan pun yang pernah dia lakukan di dunia dia dapatkan dibalas di akhirat nanti, tidak ada. Ya, tidak ada sedikit pun walaupun seberat darah, tidak ada. Nah, ini dia hanya mendapatkan balasan di dunia. Ini sayangnya Allah, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah taala menyiapkan mi'ah rahmah, 100. Ini juga bukan pembatasan bahwasanya rahmat Allah hanya 100. Allah taala menyiapkan ada 100 rahmat yang akan dia curahkan kepada hamba-hambanya. 99 tis'ah wa tis'ina rahmah Allah Subhanahu wa taala tahan. Amsaka tis'ah wa tis'ina rahmah. Ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala 99 nanti untuk yaumil akhir. Satu saja yang Allah taala baru turunkan. Sehingga kalian mendapatkan ada seekor kuda, kata beliau dalam sebuah riwayat, ya, atau ada seekor hewan yang rela mengangkat kakinya hanya karena takut terinjak anaknya. Hewan sampai seperti itu. Karena apa? Athar, pengaruh dari rahmat Allah yang satu saja. 99-nya itu nanti itu bagaimana lagi itu? Satu aja sudah seperti itu. Hewan saja bisa berkasih sayang. Sehingga kita juga bisa berkasih sayang. Ini rahmat Allah Ta'ala yang dia berikan ke dalam hati-hati manusia, sehingga satu dan yang lainnya saling menyayangi. Cinta, ya, sayang, menyayangi temannya, keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Hewan juga demikian. Sampai orang-orang kafir pun tetap dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, di dunia, ya, nanti ada ayat juga disebutkan di sini, adhabtum thayyibatikum fil hayatid dunia wastamta'tum biha. Kalian udah habiskan kebaikan kalian di dunia, kalian udah senang-senang di dunia. Tidak ada lagi bagian kalian di akhirat. Baik. Itu kandungan bab yang kedua, masuk yang ketiga. Kandungan bab yang ketiga, apabila orang kafir masuk Islam dan mati dalam keadaan beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahannya dan menuliskan baginya pahala atas kebaikan yang dilakukannya pada masa jahiliyah. Hal ini berdasarkan nas-nas yang sangat jelas dari As-Nisa'iqul Masduq sallallahu As-Sadiqul Masduq. As-Sadiqul Masduq. Baik. Jadi orang-orang kafir, ya, yang masuk Islam, yang dahulunya dia kafir, masuk Islam, hijrah, taubat, kembali kepada agama Allah Ta'ala yang fitrah ini, yang hak, yaitu apa? Islam. Dan dia mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan Islamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus seluruh kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan dahulunya di masa jahiliyah, dari dosa kekufuran, kesyirikan, semuanya, ya, berbagai macam kejahatan sayiat di masa kekufurannya, di masa kafirnya, setelah dia masuk Islam, ya, setelah dia masuk ke dalam Islam itu dihapus. Ya, kemudian dia mendapatkan balasan dan pahala sebagaimana kaum muslimin yang lainnya. Namun ingat bahwasanya dosa-dosa dahulu di masa jahiliyahnya seseorang, baik itu jahiliyah dengan makna di masa kekufurannya dahulu, ini tetap bisa ditimpakan kepadanya setelah dia masuk Islam. Ketika didapati setelah masuk Islam, dia tidak berbuat kebaikan dan tidak memperbaiki diri. Nah, itu dia, ya, tidak memperbaiki diri. Makanya pernah sahabat tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, anu akhadhu bima amilna fil jahiliyah?" Wahai Rasulullah,
apakah kami tetap disiksa nanti disebabkan perbuatan kami dulu di masa jahiliyah? Ya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man ahsana fil Islam. Barang siapa yang masuk Islam dan berbuat baik di dalam Islam, lam yu'akhadh bima amila fil jahiliyah, maka dia tidak akan disiksa dengan sebab perbuatannya yang pernah dia lakukan di masa jahiliyah dari berbagai macam dosa. Enggak tahu entah berapa tauhid yang sudah disembah. Sudah berapa maksiat, sudah berapa ini. Dia tidak akan disiksa. Dengan catatan apa? Man ahsana fil Islam. Siapa saja yang dia berbuat baik di dalam Islam setelah kekufurannya, setelah kemaksiatannya dia hijrah, kemudian dia kembali, atau setelah kejahilannya, kekufurannya dia masuk Islam. Tapi sebaliknya kata beliau, man asaa fil Islam. Siapa yang tetap buat jahat dalam Islam, masuk Islam tapi dia tetap seperti tingkah lakunya di masa jahiliyah, masih dia bawa setelah masuk Islam. Ya. Maka apa kata beliau? Ukhidha bil awal wal akhir. Maka dia akan tetap disiksa dengan sebabkan dosanya dulu di awal masa jahiliyah dan dosanya setelah masuk Islam juga dia disiksa double. Dia tanggung dosanya semua. Nah, ini dia penting bagi siapa saja yang benar-benar masuk ke dalam Islam ataupun siapa yang benar-benar meninggalkan masa jahiliyahnya, maka tinggalkan, benar-benar rubah, benar-benar pelajari Islam, benar-benar tinggalkan semuanya dan melakukan ihsan, perbuatan-perbuatan baik. Kalau tidak, bisa jadi nanti di yaumil akhir Allah Ta'ala mengembalikan lagi, ditumpuk lagi kesalahan-kesalahan di masa dulu, kemudian ditimpakan lagi pada disiksa dengan sebab itu. Kenapa? Karena dia asaa fil Islam, berbuat su' di dalam setelah masuk Islam. Dalam sabda Nabi SAW yang lain diriwayatkan Imam Muslim, Bukhari juga menyebutkan, khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Bisa dibaca idza faquhu atau idza faqihu. Sebaik-baik mereka di masa jahiliyah, maka mereka juga akan menjadi baik di masa Islam. Idza faqihu, jika mereka faqih, faham tentang Islam. Apa kata Imam An-Nawawi? Bahwasanya anna ashabal muru'at wa makarimil akhlaq fil jahiliyah, sesungguhnya orang-orang yang memiliki kehormatan di masa jahiliyah, buat baik di masa jahiliyah, ya, buat baik di masa jahiliyah, memiliki akhlak yang mulia di masa jahiliyah, kemudian dia tetap mempertahankan itu, tetap berbuat baik setelah dia masuk Islam, maka dia akan mendapatkan predikat sebaik-baik manusia. Idza faqihu, maksudnya jika dia faham tentang Islam. Di sini penting bagi kita semua, ya, bagi orang-orang yang telah hijrah, yang telah taubat dari kejahilannya di masa dahulu, hendaknya mereka untuk mengobati luka-luka lalu, ya, permasalahan-permasalahan atau dosa-dosa yang telah lalu, maka harus diobati dengan apa? Dengan memperdalam agama Islam. Dengan itu kita tahu, sehingga kita bisa selamat dari ancaman tadi. Dikumpulkan lagi kesalahan-kesalahan di masa jahiliyah, kemudian ditimpakan lagi. Kenapa? Karena kita masih bertahan dengan perbuatan itu, masih kita bawa. Setelah kita hijrah masih begitu juga. Setelah masuk Islam masih begitu juga. Nah ini, jadi kita berhati-hati. Tapi kalau benar-benar dia dahulunya kafir kemudian masuk Islam, apalagi sampai mati dalam keadaan di atas amalan Islam, di atas keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar menghapus seluruh kesalahan-kesalahannya dan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Silakan baca hadis. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aslama al-'abdu fahasuna islamuhu kataballahu lahu kulla hasanatin kana azlafaha wa muhiyat anhu kullu sayyi'atin kana azlafaha thumma kana ba'da dhalika al-qisasul hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 di'fin wasayyi'atu bimithliha illa an yatajawazallahu anha." Yang artinya,
Apabila seorang hamba masuk Islam dan baik keislamannya, maka perhatikan itu ya, idza aslamal abdu fahasuna islamuhu. Ini yang terpenting. Ini yang dimaksud, dosa-dosanya dulu di masa jahiliyah dihapus. Kenapa? Ketika dia masuk Islam, dia perbaiki diri, benar-benar dia tambah baik. Fahasuna islamuhu, Islamnya dia baikin lagi. Jadi bukan dengan bahasa kita dari siapa? Islam KTP. Jadi bukan cuma sebatas Islamnya itu di KTP, tapi Islamnya itu di jiwanya, di dirinya. Baik itu keimanannya, akidahnya, ya, demikian juga akhlaknya, tauhidnya. Itu benar-benar dia perbaiki semuanya. Terus lanjutkan. maka Allah akan menuliskan baginya pahala atas tiap-tiap kebaikan yang dahulu ia kerjakan dan dihapus setiap kesalahan yang pernah ia lakukan dahulu. Kemudian setelah perhitungan itu, setiap kebaikan dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Adapun keburukan dibalas dengan keburukan yang setimpal, kecuali bila Allah mengampuninya. Ya, jadi idza aslamal abdu fahasuna islamuhu. Jika seorang hamba masuk Islam, dia perbaik lagi Islamnya, tambah baik Islamnya. Kataballahu lahu kullah hasanah. Allah akan menuliskan baginya setiap hasanah, setiap kebaikan kana aslafaha yang dulu pernah dia lakukan. Itu jadi pahala. Dulu di masa jahiliyah dia seorang ya sahibul muru'at, seorang yang menjaga kehormatan. Ya, dulu di masa jahiliyah dia enggak merokok, enggak minum khamar, enggak berzina, tidak mencuri, ya tidak ghibah, tidak namimah, baik. Ada orang kafir begitu? Ada. Baik dia masa jahiliyahnya. Itu jadi pahala setelah dia masuk Islam, nolong orang, bantu orang, bahkan bantu hewan, menolong hewan. Ada enggak orang-orang kafir yang sangat sayang kepada hewan? Ada. Bahkan ada komunitas penyayang hewan, ya kan? Ada seperti itu. Setelah dia masuk Islam, ya Islam juga memerintahkan untuk menyayangi hewan. Tapi jangan lebih sayang kepada hewan daripada manusia. Kadang hewan disayangi, manusia dibunuhi. Nah, ini aneh kan begitu. Tapi Islam juga, Islam artinya banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Islam juga mendukung ya kegiatan ataupun perbuatan yang sifatnya menyayangi makhluk Allah Ta'ala yang bernyawa, ya, seperti kisahnya yang menolong anjing itu ya, anjing yang kehausan di sumur. Nah, itu jadi pahala kebaikannya dulu. Kana aslafaha, Allah akan tuliskan setiap kebaikan kana aslafaha yang dulu pernah dia lakukan di masa sebelum dia Islam. Wa muhiyat anhu kullu say'ah, dan setiap dosa yang pernah dia lakukan dulu di masa jahiliyah itu muhiyat, dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Kecuali tadi apabila setelah masuk Islam ternyata dia asa'a fil Islam, tambah jahat di dalam Islam, tetap buat jahat dalam Islam. Tapi kalau hasuna islamuhu, tambah baik Islamnya setelah masuk Islam, maka akan berlaku ini. Kejahatannya dulu dihapus di masa jahiliyah, ya. Kemudian kebaikan-kebaikannya yang pernah dilakukan di jahiliyah, di masa jahiliyah akan dicatat sebagai pahala. Sehingga apa? Sehingga ketika dia masuk Islam kembali ke nol dari hitungan dosa. Tapi dari hitungan pahala tidak nol, dia bawa pahala di masa jahiliyah. Paham enggak? Paham kan? Seperti itu. Ketika dia benar Islamnya, dia masuk Islam, dan dia dahulunya di masa jahiliyah, di masa kafir adalah orang yang banyak berbuat kebaikan. Dari sisi catatan kebaikan dia sudah punya saldo. Sudah. Tapi dari sisi catatan dosa kembali ke nol ya Pak. Anu gitu. Balik ke nol. Jelas ya? Nah seperti itu. Itulah dia kalau taubat. Demikian juga orang-orang Islam yang memang dia Islam dari kecil, dari lahir. Mungkin dia tidak tersentuh agama, berbuat banyak kemaksiatan. Setelah dewasa, setelah besar, dia bertobat kepada Allah. Maka kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan dahulunya dan kebaikan yang pernah dia lakukan, kemudian dia tobat, hijrah bahasa kita sekarang. Maka catatan amal-amal kebaikan, ya dia pernah nolong orang, nolong bapaknya, emaknya, nolong tetangganya. Ya, bahkan kita dapati ada sebagian preman itu sayang sama, hormat sama bapaknya, ibunya, tapi sama orang dia bunuh. Yang penting jangan bapak ibu saya diganggu, kan begitu ya. Kalau bapak orang silahkan kalian ganggu. Penting bapak ibu saya dia hormat.
Ya, tapi sama orang lain dia tumpahkan darahnya, mudah membunuh atau memukul. Tapi ketika dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Islam, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahannya, dan kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan itu jadi saldo baginya, ya, jadi tabungan pahala baginya. Jika dia benar tobatnya, benar hijrahnya. Nah, ini juga hikmah yang disebut oleh para ulama. Kenapa anak-anak diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengerjakan sholat padahal belum balik dan mengerjakan amal kebaikan yang lainnya? Kenapa? Nah, bisa nggak antum petik sudah hikmahnya kan? Oh iya. Ya, ini hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Mengapa Rasulullah SAW memerintahkan orang tua untuk menyuruh anak-anaknya mengerjakan sholat umur 7 tahun dan yang semisal ibadah yang lainnya, tidak hanya sholat. Ini kan Sayyidul A'mal, ya, sholat itu merupakan pimpinan amal sholat yang akan pertama kali ditanya pada hari kiamat. Supaya apa? Supaya anak-anak tadi ketika dia memasuki masa perhitungan, kisos, namanya sini disebut kisos. Apa itu? Masa balik, dihitung sudah. Ketika dia masuk masa balik, dia sudah punya saldo tabungan kebaikan. Ya kan? Dari sisi dosa ada atau tidak? Tidak ada, nol. Mulai dia balik itu baru dihitung dia buat dosa, 1, kesalahan 1. Tapi dari sisi pahala dia lebih banyak. Ini berbeda dibandingkan anak-anak yang masa kecil udah dibiarkan gitu aja. Nah, banyak antum yang lepas gitu aja kan? Lepas ke sana kemari dari kecil. Tidak punya tabungan antum waktu pas balik. Ya, bukan tidak punya tabungan, tidak tahu mandi wajib. Udah balik juga tahu mandi wajib, gitu ya, enggak ada yang ngajarin. Nah, seperti itu ya. Makanya wajib orang tua untuk mengajarkan materi-materi agama kepada anak-anaknya. Nah, demikian perumpamaannya, ya. Sehingga summa kana ba'da dzalikal qisas. Setelah itu baru qisas. Qisas maksudnya di sini terjadi perhitungan tadi. Apa itu? Hasanah bi asyri amsalihha. Setiap satu kebaikan dilipat gandakan sampai 10 ila 700 dhifin, sampai 700 kali lipat. Wa sayyi'a bimisliha, dan keburukan yang dilakukan satu hanya dicatat yang semisal. Illa yatajawazallahu anha, kecuali Allah memaafkannya. Masya Allah, ini maha luas rahmat Allah, ya. Sudahlah, apa, kalau kebaikan satu dilipat gandakan 10 sampai 700. Kalau kesalahan hanya dicatat atau dilipat gandakan? Catat sesuai. Nah, semisalnya saja, tidak dilipat gandakan. Kesalahan dilakukan oleh seorang hamba yang beriman tidak dilipat gandakan, tapi dicatat 1. Ya, 1 kesalahan 1 aja dicatat. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu belum lagi kalau dapat bonus, illa yatajawazallahu an. Ya. Itu belum lagi ada dosa-dosa kesalahan yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap tidak ada, sudahlah dimaafkan saja. Seperti seorang yang mengatakan kepada saudaranya, udah masalah hutangmu udah lunas saja sudah. Nah, kan gitu ya. Senang atau tidak? Senang. Nah, buat senang orang, lunaskan hutang. Baik. Lanjut. Ya, itu dia salah satu darinya. Lanjut lagi, dikit lagi. Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah dengan amal-amal yang pernah kulakukan pada masa jahiliyah seperti sedekah, pembebasan budak, dan menyambung silaturahim? Apakah ada pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aslamta ala ma aslafta min khairin." Engkau memperoleh pahala atas kebaikan yang pernah engkau lakukan dahulu sebelum masuk Islam. Nah, ini dia ya. Pertanyaan Hakim bin Hizam. Terus. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Wahai Rasulullah, Ibnu Jud'an dahulu di masa jahiliyah suka menyambung tali silaturahim dan memberi makan fakir miskin. Apakah hal itu bermanfaat baginya?" Rasul menjawab, "La innahu lam yaqul yauman Rabbighfirli khati'ati yaumaddin." Tidak, karena ia sama sekali tidak pernah mengatakan, "Ya Rabbi, ampunilah kesalahanku pada hari pembalasan." Nah, ini ada 2 dalil yang beliau sertakan. Yang satu, yakni kisah tentang Hakim bin Hizam, yang dia dahulunya di masa jahiliyah orang yang dikenal banyak sedekah, membebaskan budak, menyambung silaturahim, dia masuk Islam. Gimana kebaikan saya yang dulu itu? Rasulullah, aslamta ala ma aslafta min khair. Kau masuk Islam dengan membawa apa yang dahulu. Kebaikan khair yang kau lakukan di masa dulu kau bawa semuanya, tapi dosa tidak, ya. Nah, bandingkan dengan kisah yang disebut oleh Aisyah tentang Ibnu Jud'an.
yang dia tetap bertahan di atas kekafirannya, tapi baik. Dia suka memberi makan, ya, suka menyambung silaturahim, suka berbuat baik kepada fakir miskin, beri makan kepada fakir miskin. Apakah bermanfaat kepada Ibnu Jud'an? Kata beliau enggak ada manfaatnya, karena dia tetap bertahan di atas kekafirannya. Dia tidak pernah mengatakan Rabbighfirli khati'ati yaumiddin, wahai Rabbku, ampunilah aku kesalahanku di hari kemudian, di hari kiamat nanti. Nah, terus Abdullah bin Jud'an yang suka memberi makan sampai-sampai untuk menjamu tamu, ia membuat mangkuk besar yang bisa dipanjat dengan memakai tangga. Nah, tuh, saking baiknya Ibnu Jud'an ini, kalau ngasih makan, ya, kafir ini. Harusnya kan, ya harusnya gitu ya. Orang-orang yang beriman bukan pakai tangga saja bejananya. Itu gimana kita buat bejana untuk makanan, ngambilnya itu pakai tangga. Ya kan, ngambil saking besarnya bejana tersebut dan saking banyaknya makanan yang akan dia bagikan, tapi dia kafir. Terus. Namun semua itu tidak berguna baginya di akhirat karena ia mati dalam keadaan kafir dan mengingkari hari berbangkit. Nah, ini dia. Kadang memang di antara dilema yang sering kita dapati sebagian kaum muslimin ketika membanding-bandingkan antara orang beriman dengan orang kafir, mereka dapati demikian. Walaupun tidak semua ya, tapi banyak yang memandang demikian. Orang-orang beriman sudah jelas motivasi untuk berbuat baik kepada orang lain, tapi kita dapati pelit-pelit, gitu. Ya, pelit-pelit untuk mengeluarkan harta, padahal dalil yang memerintahkan untuk mengeluarkan harta membantu orang-orang itu sangat jelas. Orang-orang kafir itu kafir tapi dia sangat baik kepada manusia, bahkan berlebihan di dalam membantu. Ini memang terkadang yang kita saksikan. Namun jangan menjadikan hal itu kita salah di dalam berucap, ya, sehingga kita lebih meninggikan orang-orang kafir dibandingkan orang-orang Islam. Terus lanjut. Itulah pendapat yang benar berdasarkan dalil-dalil syar'i yang sahih, yakni apabila orang kafir masuk Islam, maka seluruh amal sahih yang dahulu dikerjakan pada masa jahiliyah dapat berguna baginya. Lain halnya jika ia mati dalam keadaan kafir, amal-amal tersebut tidak berguna baginya. Bahkan semua amal tersebut gugur karena kekafirannya. Hanya saja ia diberi balasan di dunia atas amal kebaikan yang ia lakukan. Namun kebaikan itu tidak berguna sedikit pun baginya di akhirat nanti. Azab tidak akan diringankan atasnya apabila berharap selamat dari azab tersebut, yakni ia tidak akan selamat dari azab. Wahai saudaraku muslim, apabila engkau sudah mengetahui hakikat ini, maka jelaslah bagimu kesalahan sebagai kaum muslimin karena kelalaian dan kejahilan mereka, yang tatkala mereka penyimpangan dari akhlak mulia dan perilaku terpuji yang dilakukan oleh kaum muslimin, mereka langsung menuding orang Nasrani dan Yahudi lebih baik daripada mereka. Maksudnya adalah lebih baik dari orang-orang bersalah dari kalangan kaum muslimin. Iya. Udah lapar kan? Belum. Sudah hilang-hilang hurufnya bacanya. Ya, jadi seperti ini. Beliau memberikan koreksi ya. Jangan sampai kita jatuh seperti apa yang beliau sebutkan, sehingga memuji orang-orang kafir, orang Yahud, orang Nasara, seperti yang kita sebutkan tadi di awal. Sejelek-jelek apapun saudara kita, orang-orang yang beriman, walaupun kita saksikan akhlaknya buruk, ini, itu, ini, selama masih kita dapati keimanan, keislaman, tanda-tanda keislaman pada dirinya, karena kita tidak boleh bermudah-mudahan mengeluarkan orang-orang Islam dari agama Islam. Memasukkan orang ke dalam Islam itu mudah, cukup mengucapkan la ilaha illallah, cukup bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat. Tapi mengeluarkannya dari Islam itu tidak gampang. Tidak hanya sekedar perbuatan ini, perbuatan maksiat itu, perbuatan ini, itu perbuatan kufur, keluar dari Islam tidak boleh. Bukan seperti itu yang diajarkan oleh ulama-ulama ahli sunnah. Ya, akan tapi menjelaskan itu wajib. Menjelaskan mana amal-amal yang bisa mengeluarkan dari Islam, itu wajib kita jelaskan agar manusia, agar kaum muslimin tahu bahwasanya perbuatan itu sangat berisiko berat baginya. Tapi memvonis dia, menyatakan dia telah murtad, nah itu tidak gampang. Ya, tidak semudah itu. Sehingga apabila kita mendapati hal tersebut, ketika kita membandingkan, jangan sampai seperti ini tadi ya, mengatakan bahwasanya ya orang-orang Nasrani, Yahudi itu masih lebih baik, itu baik-baik mereka, sama hewan saja baik, sama ini baik. Ini orang Islam apa? Masa mukul hewan, bunuh hewan, kan begitu.
Ya, kita tetap mengingatkan kesalahan dari saudara-saudara kita kaum muslimin, tapi tatkala kita membandingkannya, melebihkan orang-orang kafir daripada orang beriman, ini satu kesalahan. Mana buktinya? Lihat Rasulullah SAW tidak memuji Ibnu Jud'an. Apakah dipuji oleh beliau? Enggak. Ibnu Jud'an tadi yang memberi makan orang miskin tadi sampai bejana masak makanan untuk dibagikan kepada fakir miskin itu tidak bisa diambil pakai tangan secara langsung, tapi harus pakai Tangga. harus pakai tangga. Apa dipuji oleh beliau? Tidak dipuji sama beliau sama sekali. Tetap Nabi SAW mengatakan tidak, itu tidak bermanfaat baginya di akhirat karena dia tidak beriman. Nah, demikian juga kita katakan kepada orang beriman secara adil, kita mengatakan bahwasanya tatkala kita mendapati saudara-saudara kita kaum muslimin melakukan kesalahan, doakan semoga Allah Ta'ala memberikan dia hidayah. Jangan kita malah senang, biar aja biar masuk neraka dia. Ya tidak begitu. Mereka masih saudara kita. Ya, mereka masih sama-sama di atas keimanan walaupun kondisi mereka sedang dhaiful iman. Ini beda halnya dengan memberikan amar ma'ruf nahi munkar, itu lagi beda lagi pembahasannya ya. Ini sebatas untuk menyelamatkan kita tidak membandingkan antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir dengan pernyataan-pernyataan seperti ini. Baik, terus. Demikian juga perkataan sebagian orang yang bersikap lancang terhadap Allah. Demi Allah, tidak akan masuk neraka orang yang telah menemukan penisilin, menemukan telepon dan lain-lain. Apa penisilin? Obat. Obat ya. Terus. Cukuplah bagi para penemu itu terhindar dari neraka dengan khidmat yang agung yang telah mereka persembahkan untuk umat manusia, sehingga diringankan bagi mereka panasnya api neraka. Ya, cukuplah bagi para penemu-penemu itu, karena umumnya para penemu-penemu dalam sejarah itu umumnya kebanyakannya dari kalangan orang-orang kafir yang belum beriman, walaupun ada di antara mereka dari kalangan kaum muslimin, tapi umumnya ya penemu ini, penemu listrik, penemu telepon, penemu mesin ini, mesin itu. Nah, ini kan umumnya dari kalangan orang-orang yang tidak beriman, dari kaum kafirin. Tapi bukan berarti ya kita memuji mereka dan mengatakan sampai berlebihan. Mereka yang manfaatnya coba bertahun berabad-abad, hasil penemuan mereka dimanfaatkan oleh manusia. Apakah itu bermanfaat? Tidak bermanfaat. Seperti jawaban Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya tentang Ibnu Jud'an yang kebaikannya pada waktu itu sangat dipuji manusia. Apakah dipuji oleh Rasulullah? Enggak. Tidak sama sekali. Ya demikian juga kita. Mungkin secara manusiawi ya kita menganggap itu sesuatu yang lebih, yang bagus. Dia menemukan ini karena kegigihannya, kesungguh-sungguhannya. Namun ketika kita bandingkan kepada orang-orang beriman, maka tidak ada bandingnya. Ya, masih lebih utama orang-orang beriman. Walaupun kita melihat kekurangan demi kekurangan, karena kekurangan demi kekurangan dari orang-orang yang beriman, sebagaimana hadis tadi, illa ayatajawazallahu anha. Bisa jadi Allah Ta'ala memaafkan. Selama itu bukan syirik, Allah Ta'ala akan mengampuninya, seperti ayat yang sudah kita bacakan di awal. Baik. Terus. Jadi masalah ini bukanlah berdasarkan anggapan-anggapan dan praduga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin." Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Quran surah Al-Imran ayat 85. Tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali Islam. Siapa yang ingin mencari din di luar dari dinul Islam, maka tidak akan dia dapati yang diterima di sisi Allah kecuali Islam. Sehingga orang-orang yang telah memeluk Islam, masuk ke dalam Islam, itu lebih kita utamakan. Ya, itu lebih kita utamakan. Walaupun dalam masalah perincian-perincian, sikap-sikap terhadap kaum muslimin ini berbeda-beda. Antara pelaku bid'ah, antara pelaku maksiat, antara pelaku kemungkaran ini itu konsekuensi juga dari ilmu. Tapi bukan berarti hilang semua harapan dari mereka. Ya, tidak sama sekali. Justru yang lebih kita pandang rendah dalam masalah ini adalah orang-orang yang jelas-jelas tidak beriman sama sekali. Ya, tidak beriman sama sekali, kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam Islam. Terus sedikit lagi. Tidak akan diterima tebusan atau ganti apapun dari orang-orang kafir,
karena mereka telah mencicipi bagiannya di dalam kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbirun fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsukun." Yang artinya, dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, seraya dikatakan kepada mereka, kamu telah menghabiskan rezeki yang baik untuk kehidupan duniamu dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu sombong di bumi tanpa mengindahkan kebenaran dan karena kamu berbuat durhaka tidak taat kepada Allah. Jadi ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tetap bertahan di atas kekafirannya sampai dia meninggal dunia. Masih dia bertahan dengan kekafirannya, maka nanti pada hari kiamat Allah Ta'ala akan mengatakan kepada mereka, adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kalian sudah habiskan jatah kebahagiaan kalian semasa di dunia. Kalian sudah senang-senang di dunia. Oleh karena itu benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya orang yang beriman, ya ikhwah. Ya, dunia ini adalah penjaranya orang-orang yang beriman. Dari sisi apa? Dari sisi ujian, fitnah. Ini bagaikan penjara. Kita seperti terkekang, apalagi dengan mengetahui larangan-larangan seperti ini. Ke depan tidak boleh, ke kanan tidak boleh, ke kiri tidak boleh, ke belakang tidak boleh. Terus gimana? Ya istiqomah di atas jalan itu saja. Itulah dia istiqomah. Tidak melewati batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jannatul kafir, dunia ini merupakan surganya orang kafir. Kenapa bermakna surga? Karena mereka bebas, sudah mereka habiskan. Bersenang-senang mereka dengan hal-hal tersebut, keharuman yang diharamkan di dunia yang nanti akan Allah Ta'ala halalkan di akhirat. Dari khamar, dengan jenis khamar yang di sana, ya, dengan bidadari yang banyak. Kalau sekarang bidadari cuma 4 bolehnya dalam satu waktu, ya kan? Itu pun kalau boleh. Ya, kalau dibolehin ketawa yang di atas. Ya, jadi sulit. Jannatul kafir, dunia sijnul mukmin, penjara orang beriman. Apalagi di penjara istri. Jangan sampai penjara istri ya. Lihat ya, fal yauma tujzauna adzabal hun. Maka hari ini kata Allah, kalian dibalas dengan siksaan yang hina bima kuntum tastakbirun, karena kalian tetap terus sombong, menyombongkan diri, tidak mau tunduk patuh kepada agama Allah, kepada aturan Allah, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan dengan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita cukupkan poin pertama dari larangan yang berkaitan dengan tauhid dan keimanan, yakni kerasnya pengharuman kesyirikan serta penjelasan bahwasanya syirik merupakan akbarul kabair, yang mana kesyirikan ini juga merupakan perbuatan kufur akbar. Jadi istilahnya begini, kesyirikan atau syirik akbar adalah kekufuran, kufur akbar, pengingkaran terhadap Allah. Tapi tidak setiap kekufuran dikatakan syirik. Jelas ya? Tidak setiap bentuk kekufuran kemudian dikatakan syirik. Ada seorang muslim, dia ambil mushaf Al-Quran, dia letakkan di tanah, dia injek-injek. Ini perbuatan syirik atau kufur? Kufur. Bisa nggak dikatakan syirik? Ya enggak. Beda kan? Bisa bedakan enggak? Ya ini perbuatan kufur. Dia dibawa kepada hakim, dia enggan disuruh taubat, maka dia bisa dieksekusi mati dia sesuai dengan hukum Islam. Karena berbuat istihza yang berat, mengolok-ngolok ya dengan menginjak-injak Al-Quran, dan bisa berisiko murtad, divonis dia murtad, keluar dari Islam. Tapi bukan kesyirikan, karena yang namanya syirik adalah menyekutukan Allah Ta'ala dengan selainnya dalam ibadah. Paham sampai sini ya? Jadi syirik itu adalah kekufuran, pengingkaran terhadap Allah. Makanya di sini tadi dibawakan masalah-masalah kufur ketika membahas syirik akbar. Tapi ketika membahas kufur, ya, membahas tentang kafir, itu belum tentu kesyirikan. Kafir itu lebih kepada penolakan, menolak hukum, menolak ini, istihza dan semisalnya. Allahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini dulu.
Tidak ada pertanyaan dulu ya. Ya, cukup malam. Insyaallah semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan keluarga kita serta kaum muslimin agar kita semua terbebas dari dosa yang paling berat ini, yaitu dosa kesyirikan ataupun syirik akbar. Hadza minni wallahu a'lam. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.